Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini Sora akan baca-baca lagi, namun jangan lupa untuk kamu yang sudah sering datang atau baru banget datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Sora, yuk di subscribe. Sora doain deh. Kalau kamu subscribe, Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita akan membaca ya tentang sebuah tema yang cukup unik, tapi Sora berharap kamu yang menonton ini akan sudah punya emosi yang siap untuk melanjutkan pembacaan hari ini. Hari ini adalah pembacaannya adalah kisah kalian ya, kisah kamu dan dia, ketakutannya selama ini ya. Jadi selama menjalankan kisah percintaan sama kamu ya, ada kekhawatiran dan ketakutan dia selama ini. Oke, kita akan mau lihat apa sih kekhawatiran dan ketakutan dia selama ini, lalu bagaimana akhir perjalanan cinta kalian. Semoga pembacaan hari ini bisa berguna untuk kamu. Kita akan lihat dulu, secara energi besar, apa sih pembacaan hari ini, kekhawatiran dan ketakutannya. Kisah kalian, kekhawatiran dan ketakutannya selama ini. Yang pertama, ada energi past life. Ya, kamu sangat besar ya, berdealing dengan seseorang yang punya koneksi, seseorang dari masa lalu kamu, dari past life kamu. Bisa saja memang ya, kamu itu sudah mengenal orang ini dari past life. Berarti di sini ada ikatan dari koneksi masa lalu. Makanya kamu masih berdealing cukup kuat dengan orang ini. Karena ada energi dari masa lalu yang mengikat. Itu biasanya energinya jadi strong, terikat untuk tidak mudah dilepaskan. Ya. Yang kedua, playing the field. Ya. Kamu berdealing dengan seseorang itu ya yang belum siap untuk settle down. Belum siap untuk settle down tuh bahasa Indonesianya tuh belum siap untuk serius, belum siap untuk menetap dalam satu hubungan gitu loh ya. Jadi kayak masih ada sisi dia yang pingin bebas, yang pingin masih pingin explore, masih belum pingin terkekang ya. Jadi memang kalau Sora lihat orang ini, salah satu kekhawatiran dan ketakutannya adalah dia itu akan tidak bisa bersenang-senang, dia akan nggak punya kebebasan, dia nggak akan bisa explore banyak. Nanti kalau sudah yang ngomongin namanya tanggung jawab, nah dia merasakan nanti hubungan itu nggak menyenangkan lagi, nanti nggak fun lagi dong gitu loh. Itu salah satu ketakutan dia ya. Jadi orang ini kayak masih suka main-main ya, bukan dari segi umur, dari segi personality memang ya dia masih suka main gitu loh ya. Yang berikutnya, oke. Apa namanya? Orang ini ya, interference ya. Masih ada interupsi di dalam hubungan kalian. Artinya ini memang ya ada involving, ada terlibat adanya orang ketiga atau ada yang interupsi dari luar. Orang ketiga kah, orang keempat kah, 5, 6, 7 ya, pokoknya ada interupsi dari luar. Artinya hubungan ini memang diinterupsi oleh pihak ketiga bisa, atau ada campur tangan dari pihak luar ya. Selain kalian berdua, bisa saja ada interupsi dari keluarga, bisa saja ada interupsi dari dari pertemanan ya. Jadi artinya hubungan kalian itu nggak murni kalian doang yang menjalankan atau kalian aja yang ada involving atau terlibat dalam hubungan ini, tapi ada energi dari orang luar juga yang terlibat. Oke. Long distance, kamu berdealing dengan seseorang ya yang memang berada jauh dari kamu atau kamu jauh dari dia ya. Long distance relationship, atau mungkin dia sedang merantau ya. Tapi artinya ada jarak secara hati maupun secara fisik di antara kalian. Dan ada energi choices. Ini adalah tentang ya pilihan. Artinya memang kekhawatiran dan apa yang menjadi ketakutan dia selama ini atau apa yang menjadi isu dalam hubungan kalian itu adalah juga tentang pilihan. Apakah tentang pilihan mau maju atau pilihan mau mundur, mau pilihan mau udahan atau pilihan mau sama-sama ya. Oke, Sora sudah siapkan kartu. Kita akan pakai Lenormand. Ya, kita akan memakai kartu significator di sini. Sora akan taruh. Kamu akan berdiri dengan seseorang ini yang jadi issues, dan hubungan kalian akan seperti apa ke depannya. Sora harapkan memang kalian bisa siap mendengarkan pembacaan Sora. Ya, tentang apa sih? Gitu loh. Nah, kita akan melihat lebih lanjut ciri-ciri orang ini.
Apa saja yang mungkin menjadi kekhawatiran dia dan kira-kira akan seperti apa sih ke depannya sama kamu ya. Oke. Ada kartu Moon. Coffin. Nah, Snake. Choices. Nyambung kan? Nah, ini dikocok nih ya. 3. Kok baca yang ini jantung aku langsung jadi nggak enak. Rider. Stars. Dan Lily. Oke. Siapakah orang ini? Ya. Orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat memang kamu sudah tahu ya. Secara intuisi pun dia menyadari bahwa ada koneksi di antara kalian. Ya. Orang ini itu memang tipe yang tertutup. Ya, tipe yang tertutup, sulit untuk dimengerti kalau yang Sora lihat ya. Ada yang di sini kalau Sora lihat memang ya masih suka melihat orang ketiga atau masih adanya sisi di mana dia itu masih kepengen kebebasan supaya bisa bebas bersama dengan yang lain juga. Jadi not good with commitment, tidak bagus dengan komitmen. Orang ini memang tipe orang yang rumit. Nih, kamu bisa lihat ya, man ketemu sama choices. Orang yang rumit, ya lihat aja nih gambarnya adalah labirin. Orang yang rumit terhadap pilihan, ya cara berpikir dia juga rumit ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini adalah seseorang yang memang secara koneksi, secara spiritual memang ada koneksi sama kamu ya, mungkin dari past life connection tadi. Orang yang salah satunya ketakutan dia selama ini adalah banyak dari dia bergerak itu on off karena ketakutan dia. Jadi dia bisa saja datang ke dalam kamu, nanti ngilang. On off aja dalam hidup kamu. Ya. Keluar masuk gitu ya. Kalau Sora lihat di sini juga orang yang kamu bisa saja kenal sama dia dari sosial media bisa, atau ada yang kenalan dari internet bisa, ada yang kenalan dari teman-teman kamu juga, dikenalin networking kamu juga lah ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada beberapa yang sudah ya cukup berumur lah kalau Sora lihat. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya jadi ketakutan dia? Nah, ketakutan dia, kebimbangan dia salah satunya adalah yang Sora bilang, ketakutan dia selama ini adalah juga dia yang tadi Sora bilang, dia kehilangan kebebasan itu satu, ya. Dan di satu sisi dia juga takut dia diposesifin. Dia takut nggak bisa bergerak, diposesifin, dililit, dikontrol, itu dia takut. Ya, kekhawatiran dan ketakutan dia kalau sampai settle down, kalau sampai sama-sama, itu adalah kalau sampai sama-sama aku akan terlilit dan aku tidak punya ruang kebebasan dan aku akan dikontrol, didominasi. Jadi orang ini tuh mikirnya kayak takut kalau dia akan didominasi dalam jangka panjang. Lalu, ya, yang berikutnya adalah yang jadi ketakutan dia adalah kalau seandainya sudah mau komitmen itu akan terus ada di situ, nggak bisa kemana-mana, ya, harus tanggung jawab, harus men-taking care. Sora lihat orang ini punya ketakutan sama masalah tanggung jawab, ya. Orang ini takut sama komitmen, takut sama tanggung jawab, takut sama men-taking care, ya. Kenapa? Karena di sini ada masalah isu uang. Artinya orang ini secara finansial belum merasa aku sanggup, aku siap buat tanggung jawab sama kamu ya dalam satu hubungan kalau harus tanggung jawab itu kan juga dalam bentuk memberi nafkah ya gitu loh, atau bertanggung jawab secara material bukan cuman non material. Tanggung jawabnya dua, material dan non material. Ini cuman man, ini cuma significator ya. Ini tidak berarti hanya untuk pria. Ini bisa juga untuk wanita. Ya, siapapun yang nonton ini bisa. Kamu pria, kamu wanita boleh, kamu pria boleh, kamu apapun itulah ya. Lalu di sini kalau Sora lihat ya, itu yang juga membuat dia itu keluar masuk dalam hidup kamu ya. Artinya memang pikiran orang ini rumit. Pikiran orang ini tuh rumit, nggak stabil ya, kayak ribet banget cara berpikir dia kalau yang Sora lihat, dan dia itu sifatnya memang tertutup.
Dan dia itu seperti, tapi di satu sisi dia itu seperti belum siap juga kehilangan kamu. Paham ya maksud Sora? Pikiran dia itu kalau untuk harus berakhir dia juga belum siap, tapi untuk memilih kamu juga masih nggak siap sama tanggung jawabnya, makanya dia keluar masuk dalam hidup kamu, gitu loh. Itu ketakutannya dia. Makanya dibilang dibilang mau sama kamu, ada sisi mau sama kamu, tapi dibilang belum siap, iya. Jadi kayak bingung ya di tengah-tengah gitu loh. Antara mau sama kamu tapi nggak siap sama tanggung jawabnya gitu. Makanya bersikap on off. Nah, karena kalau sudah ngomongin soal masa depan, ngomongin sama soal ekspektasi gitu loh. Pasti kan namanya kalau udah serius harus ada tanggung jawabnya dong. Apa sih yang harapan-harapan akan diberikan ke depannya? Apa sih yang harus dilakukan ke depannya? Nah, itu kalau yang Sora lihat, dia itu akan keluar masuk dalam hidup kamu kalau kamu sudah mulai ngomongin masalah keluarga, kalau kamu sudah mulai ngomongin masalah yang serius gitu loh. Atau kalau sudah mulai ngomongin masalah kayak ini apa udahan aja ya. Jadi kayak ngindarin masalah gitu loh. Kalau mau dibilangin udahan nggak mau dibilangin serius juga nggak mau, jadi kayak kamu digantung. Itu adalah salah satu memang kekhawatiran sikapnya dia ke kamu berdasarkan itu tadi karena nggak siap dan masalah keuangan, ya. Dan dari awal jalan sama kamu sudah tahu bahwa intuisi kamu sudah bilang sebenarnya bahwa kamu sudah bisa melihat orang ini memang rumit dan kayak sering bercabang hati, sering bercabang pikiran, gak stabil gitu ya, dan orang ini on off. Itu kamu sudah tahu. Dan sekarang kalau Sora lihat, kamu sedang ada beberapa yang dia sedang menarik diri, sedang menutup diri, sedang off sama kamu, ada beberapa yang Sora lihat sekarang, sedang menjauh, ya, sedang kayak nggak berkomunikasi sama kamu, Sora lihat ada. Namun, ya, kedepannya kalau Sora lihat seperti ini kayak ada diri dia itu yang belum siap lepasin kamu, ya. Diri dia itu belum siap lepasin kamu, ya. Kayak seperti masih kepingin mantauin kamu, masih pingin adanya kamu. Apalagi kekhawatiran dan ketakutan dia. Ya kan? Dia itu takut dan khawatir soal uang dan dia sangat takut nanti ya banyak ribut sama kamu, banyak sangat khawatir dan takut sama yang namanya udah perbincangan soal masalah finansial. Jadi orang ini kalau sudah ditanyain soal masa depan, nanti akan ujung-ujungnya kan akan ngomongin soal masalah finansial dan soal masalah rumah dan kestabilan. Itu dia menghindari. Karena dia merasa itu akan jadi satu isu, akan jadi satu topik yang akan sering sekali kalian ributin soal masalah uang. Ya, itu ketakutan dia. Jadi kunci utamanya adalah uang yang bisa merembet kemana-mana. Jadi kebebasan, dikontrol uang, ya, dan bouquet, ya kan? Tuh. Bagaimana kalau nanti dia kurang bisa memberikan kamu finansial, kurang bisa memproviding kamu dengan finansial yang cukup, ya. Jadi karena dia merasa kayak aku harus kasih dong, gitu. Salah satunya adalah itu. Ada heart dan ada clover. Nah, dia merasa hatinya dia itu nggak siap karena dia merasa secara keuangan aku baru bisa sedikit loh, gitu loh. Sehingga hati dia itu kayak takut dan khawatir tidak bisa memproviding, tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, gitu loh. Selain masalah ya dia nggak mau dikontrol dan diatur ya. Nah, hatinya dia yang nggak siap. Hatinya dia yang nggak siap untuk itu semua. Itu jadi kekhawatiran dan ketakutan dia selama ini. Ternyata, ya. Selalu tentang isu finansial dan kehilangan kebebasan. Ya, kita melihat perasaan dia. I'm afraid to show you off because I feel you are out my league and others will make fun of me or try to steal you from me. Dia takut kalau ternyata finansial dia nggak cukup, ya, kamu akan seperti aku tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu, ya, dan aku akan dicemooh orang, aku akan diejek orang, aku nggak bisa kasih apa-apa buat kamu, atau bahkan kamu yang lebih bisa buat kasih buat diri kamu sendiri, dan nanti akan ada orang lain yang mungkin bisa lebih ngedeketin kamu daripada aku. Yang berikutnya, hati aku itu sudah sangat patah dan rusak ketika kita ketemu. Jadi setiap perilaku sedikit aja salah kamu sama dia, ya, sedikit salah ngomong atau sedikit salah nanya aja, itu dia langsung ke trigger, langsung kepancing, ya, dan dia itu langsung kayak apa ya kalau Sora bilang,
langsung efeknya besar gitu. Jadi kamu baru nanya sekali langsung wah, jadi langsung efeknya besar ke dia. Jadi orang ini memang selain dari hati dia yang tidak siap secara finansial, di sini kalau Sora lihat orang ini memang sudah dari awal punya masalah dengan hati dan perasaan dia. Orang ini memang punya issue. Ada yang banyak luka dan trauma. Ya, jadi kayak mungkin dulu dia pernah pernah kehilangan. Terus dia juga dulu pernah disakiti, pernah pernah kehilangan kebebasan, diposesifin. Jadi sekarang dikit aja cuma ditanya kamu lagi di mana atau kamu lagi ngapain, itu bisa langsung kayak ditangkapnya sebagai bentuk kenapa kamu mau kontrol aku ya. Gitu loh. Di dalam society, dalam sosial kita, status dan prioritas adalah sesuatu yang sangat besar untuk saya. Dan aku sangat suka bisa mengontrol orang lain. Jadi orang ini kayak pingin punya power. Pingin punya jabatan, pingin punya power, pingin punya kuasa gitu loh ya, supaya aku bisa dihormatin sama orang lain. Ya, jadi ketakutan orang ini adalah orang ini tidak punya kekuatan dan tidak punya power, dan dia takut nanti kamu nggak respect dia, kamu nggak dengerin dia, karena keadaan finansial dia itu yang nggak cukup. Paham ya? Jadi kayak takut kalah status gitu, takut kalah posisi sama kamu. Aku punya masa kecil yang sulit, ya, dan aku selalu berpikir kayak akan selalu ada skenario terburuk dalam hubungan, ya. Aku tahu itu tidak sesuatu yang pasti, hanya ilusi di dalam kepala aku, tapi aku merasa itu sangat nyata. Jadi di sini ada yang beberapa mungkin ya, datang dari latar belakang keluarga yang broken home, ya, keluarga yang apa namanya, mungkin latar belakang keluarganya kurang bagus, ada orang tuanya bercerai, ada orang ketiga, ada mungkin orang tuanya yang salah satunya sering sering ngaturin dan mendominasi yang lain, mungkin papahnya mendominasi mamahnya, mamahnya mendominasi papahnya, terus habis itu mungkin di dalam rumahnya juga sering banget ngeributin soal masalah duit, duit dan duit gitu loh. Kayak gitu, terus juga mungkin dia ngelihat keluarganya dia itu papah atau mamahnya atau keluarganya itu orang tuanya itu nggak dihormatin sama keluarga yang lain karena dianggap secara status sosial itu ya di bawah lah ya, dipandang sebelah mata. Paham ya? Itu semua jadi isu yang terbesar yang membuat dia ketakutan dia tuh kalau jalanin hubungan. Mendingan aku nggak usah jalanin relationship daripada hal itu juga terulang sama aku. Sama hubungan kita. Dan setiap kali aku berpikir aku mau settle down, aku mau merasa kita udah cukup oke nih ya, muncul lagi lah ketakutan-ketakutan itu. Jadi memang orang ini tuh belum selesai dengan ketakutan-ketakutan di dalam dirinya dia. Gitu loh. Jadi orang yang belum selesai dengan dirinya, masih trauma, itu masih, makanya kenapa Sora selalu bilang kita harus healing, kita harus sembuh dulu sebelum kita bisa sama orang lain. Kenapa? Karena kalau enggak itu akan malah menghantui terus-menerus datang lagi. Paham ya? Kita pikir udah selesai gitu loh ya. Cuman apa namanya? Akan masih datang lagi dan datang lagi ya. Ya, jadi itu makanya orang ini on off gitu loh sikapnya ke kamu gitu. Melepaskan tapi juga sulit gitu loh ya. Kenapa dia masih sulit di satu sisi melepaskan kamu? Dia kepikiran. Dia kepikiran kamu terus karena memang ada ikatan, nggak tenang. Kalau Sora lihat di sini, ya, kalau Sora lihat di sini memang nggak bisa lupain kamu. Memang kan di sini ada hati ya. Sebenarnya ada hati sayang sama kamu, ya, tuh kan? Yang jadi beban setiap kali kamu mau pergi, kamu jadi punyanya orang lain. Jadi makanya tadi kan Sora bilang, lanjut nggak bisa, beban pun apa namanya, kalau dilepasin pun dia nggak siap beban, tuh kan? Dia terus mikirin kamu soalnya. Ya on off mikirin kamu. Sebenarnya kalau Sora lihat di sini banyak perasaan dia tertarik ya. Masih banyak perasaan dia kuat ke kamu, tertarik sama kamu ya. Dan dia tahu kamu seseorang yang sangat setia dan mendukung dia. Setia, membantu, menemani, support dia, dan dia butuh kamu. Itu makanya dia kenapa masih on off sama kamu. Tapi itulah ketakutan-ketakutan terbesar di dalam hidupnya dia. Nah, pertanyaan berikutnya pasti kan, terus Sora, sekarang gimana? Apakah akan mungkin ada jalan kita ke depannya seperti apa? Apakah mungkin kita bisa sama-sama? Udah capek nih menjalani dengan seseorang yang melepas nggak mau, tapi lanjutin terus juga bingung. Orang ini memang lagi nggak komunikasi sama kamu, tapi masih mantauin kamu loh ya, kalau Sora lihat.
Dalam kemumetan dia masih memantauin kamu dan masih sangat mungkin kedepannya akan ada koneksi lagi kontak kamu. Pada akhirnya ke depan sama kamu, apakah bisa kalian sama-sama? Ini kartu ada yes no-nya ya. Sora seneng banget yang ini. Ya, kenapa? Jadi kamu bisa lihat nyata. Sora akan ambil 3 kartu dulu. 1 no. 2 no. 3 yes. Kalau Sora lihat di sini, kemungkinan kamu Sora akan fair. Kemungkinan nih ya, nih. Dilihatin dah, aku deketin dah. Tuh, no, no, yes. Kedepannya kamu sama orang ini lemah untuk bisa sama-sama. Sora kan gak suka ini ya. Apa tuh namanya? Pembacaan yang dibohong-bohongin. Sora lihat di sini lemah. Kenapa? Karena diri dia itu merasa masih terisolasi dengan pikiran-pikiran dia sendiri. Ya, under the deck-nya juga sama. Sora mau ambil 2 lagi juga sama. No. Kenapa? Pikiran dia itu masih mengkungkung dia dalam masalah. Ya, dan masih terus dalam kekhawatiran, ketakutan, kenegatifan dengan burden-nya dia. Selama dia belum bisa selesai dengan pikirannya dia, dengan ketakutannya dia, mentalnya dia yang gak kuat, gitu ya. Kalau Sora lihat itu tidak bisa berjalan. Ya. Dia itu memang di satu sisi masih ingin mempertahankan kamu. Ya, karena menganggap kamu sesuatu yang berarti untuk dia. Tapi kalau Sora lihat di sini, honestly ya, sejujurnya ya agak sulit gitu loh. Jadinya nanti masa depan sama kamu sama orang ini itu hanyalah jadi sebuah angan-angan atau ilusi. Banyak kekecewaan dan banyak trauma ya, trauma, kesedihan gitu loh ya. Emosional yang enggak stabil ya. Karena kenapa? Karena di sini kalau Sora lihat pikirannya dia yang bermasalah nih. Tuh, pikiran yang bermasalah secara value memang benar dia menganggap kamu berarti dan pingin mempertahankan kamu. Tapi pikirannya dia itu masih banyak stres dan dia harus selesaiin dulu. Selama masih dengan isu ketakutannya dia yang gak selesai, kamu gak kemana-mana sama dia. Yang ada apa? Dia cuma bisa janjiin sama kamu hal-hal yang di kemudian hari hanya akan janji itu gak bisa ditepatin gitu loh sama dia. Karena dia hanya akan memberikan kamu kekecewaan. Mimpi-mimpi yang ilusi ya gitu loh, karena dianya belum stabil, dianya belum selesai. Fair ya, Sora udah ambil kartunya yes no ya, di sini ada no ada yes ya. Jadi ya memang sudah secara nyata Sora akan bilang kemungkinannya kecil banget buat bisa sama-sama, 20%. Balik ya, kamu bijak-bijaklah melangkah, bijak-bijaklah mengambil keputusan. Sora cuma bisa bilang itu potensinya, tolong Sora jangan diserang ya, karena Sora baca kartu energi apa adanya. Kalau kamu mau dibohongin, silakan aja cari yang mau bohongin kamu, atau kamu ambil paket sama Sora langsung bilang, Kak aku maunya dibohongin ya, bacanya yang bagus-bagus aja, boleh, nanti aku bacain yang bagus-bagus ya. Aku orangnya lebih realistis, yang ada di kartu apa ya, Sora sih berharap ya ini nggak cocok untuk kamu. Sora berharap ini nggak kejadian, Sora berharap kamu bisa tetap jalan sama orang ini. Tapi buat sekarang Sora baca aja padanya. Ada energi dari Gemini ya, Capricorn, Scorpio ya, itu yang cukup kuat di sini. Gemini, Capricorn, Scorpio. Balik lagi ke depannya kamu mau dengerin Sora apa enggak, keputusan kamu ya. Tapi mungkin kalau memang kamu mau menyudahi ya sudahilah dengan baik-baik, suruh dia selesaikan isunya dia, ketakutan dia gitu ya, dan kamu lanjutkan hidup kamu, dia lanjutkan hidup dia. Soranya akan tambahin dikit di sini. Apa nih? Leo, Pisces, Taurus, Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, Sora akan ke alfabetnya. Semoga apa yang Sora sharingkan hari ini nggak terjadi ya guys. Gitu. Semoga dia bisa menyelesaikan masalahnya dia dan kalian bisa sama-sama. Sora berharap Sora salah. Ya. Ada energi dari V, O, E, T, O, F, T, G, E, P, O, J, L. Dikit lagi ya. L, Q, K, J, dan Z. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama plat nomor kendaraan atau alfabet namanya dia, U, E, dan A. Atau nama kota,
ya. Ini kalau bingung tinggal kamu zoom, pause aja lalu kamu zoom, nanti bisa kelihatan kok ini tulisannya ada huruf apa aja. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau Sora ada kekurangan kata, Sora minta maaf, kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan semoga kamu bisa ketemu yang terbaik dalam perjalanan hidup kamu. Kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut silahkan di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram. Oke. Untuk pembantuan donasi pembelian alat-alat pembacaan biar bacaan makin kece, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Cukup 10.000 aja. Until I see you in the next video. Sora upload hampir kayaknya selalu tiap hari deh. Sora upload tiap hari. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye bye.